Terpisah 6 tahun, seorang bocah korban kekerasan ibu angkat di Cirebon, Jawa Barat akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya. Dulu sang ibu terpaksa menitipkan anaknya ke pelaku karena faktor ekonomi. Suasana haru tak terbendung saat Suwarti akhirnya bertemu dan memeluk anak laki-lakinya usai terpisah 6 tahun di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Suwarti terus memeluk anaknya yang diselamatkan polisi dan KPAID dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu angkatnya. Suwarti mengaku sedih saat tahu anaknya dianiaya ibu angkatnya yang tinggal di wilayah Pabuaran, Cirebon itu. Ia mengaku kala itu terpaksa menitipkan anaknya karena faktor ekonomi. Terima kasih Bapak Kapolres suaranya untuk mempertemukan anak saya dengan anak saya. Dan terima kasih Ketua BPI, Bunda Vivi, dan Ketua dan Ibu Kanit TPA yang sangat membantu saya bisa ketemu sama anak kandung saya yang selama ini telah terpisah selama 6 tahun. Usaha Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Cirebon yang mencari keberadaan Suwarti yang merupakan warga Gunung Kidul, Yogyakarta akhirnya berbuah manis. Suwarti akhirnya diketahui bekerja di Tangerang, Banten. Setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan di Tegalrejo, Gunung Kidul, ternyata kita dapatkan di sana hanya ada nenek daripada korban itu sendiri. Sehingga kemudian kita lakukan komunikasi dan didapatkan nomor handphone sekaligus juga posisi daripada ibu kandung. Akhirnya kemudian tim bekerja sama dengan Bu Vivi dari KPAI melakukan komunikasi dengan ibu kandung maupun juga majikan tempat ibu kandung itu bekerja. Kebetulan ibu kandung ini bekerja sebagai babysitter di salah satu tempat di Tangerang. Dan alhamdulillah majikan daripada ibu kandung ini sendiri juga sangat-sangat kooperatif untuk membantu mengantarkan ibu kandungnya ini untuk kemudian bertemu dengan anak kandung. Alhamdulillah dengan ketemunya dengan anak kandung saya ini dibantu dengan Pak Kapolres dan semua jajaran yang ada di Kabupaten Cirebon ini, kayak Kepala Kapolres telah membantu saya bisa bertemu dengan anak saya dengan kembali dengan keadaan lebih baik lagi. Suwarti berjanji akan merawat sendiri anak kandungnya ini. Sementara berkas perkara kasus penganiayaan oleh ibu angkat sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera disidangkan. Tega, sepasang suami istri di Karo, Sumatera Utara menganiaya keponakannya yang masih berumur 4 tahun hingga kondisinya kritis. Pelaku kesal lantaran orang tua korban yang menitipkan korban usai bercerai tidak pernah memberikan uang ke pelaku untuk biaya hidup sehari-hari. Informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sungguh malang nasib F. Bocah 4 tahun ini harus terbaring di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan dalam kondisi kritis usai dianiaya oleh paman dan bibinya di Tanah Karo, Sumatera Utara. Tidak butuh waktu lama, Polres Tanah Karo akhirnya menangkap 2 pelaku. Penganiayaan ini terungkap setelah sempat dilihat salah satu warga yang melapor ke pihak desa dan mendapati korban tidak sadarkan diri hingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Bocah malang ini diketahui tinggal bersama pelaku usai dititipkan orang tuanya yang bercerai. Pelaku kesal lantaran orang tua korban tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup hingga dilampiaskan ke korban. Akibat dianiaya, 3 jari korban patah dan di sekujur tubuhnya banyak luka lebam, cakaran hingga sudutan rokok. Dan kini kondisi korban menurun karena pendarahan di otak. Kayu ini dipakai untuk memukul baik itu ke paha, ke badan, kemudian selain itu juga ada perbuatan menyundut dengan rokok. Menyundut dengan rokok. Tidak ada juga ya.
Ya, menyundut dengan rokok. Setelah itu juga direndam di tempat yang sama. Pada saat direndam, yang bersangkutan itu sudah kurang lebih jam 7 malam begitu. Sesuai hasil pemeriksaan kami, dibuka bajunya dari rumah tadi, diangkat, terus kemudian diangkat dari rumah, kemudian dibawa ke kolam, kemudian yang bersangkutan diceburkan. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sang suami kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Karo, sementara istrinya menjadi tahanan rumah karena sedang hamil 9 bulan dan mengurus anaknya yang berusia 2 tahun.